Arina! Viko mengajak Arina untuk melihat-lihat ke rumah lamanya sebelum mereka benar-benar pindah ke sana. Viko tidak ingin papanya menjual rumah penuh kenangan itu jika rumah itu dibiarkan terus-menerus kosong. Viko juga sengaja ingin menjauhkan Arina dengan Reno. Sepertinya Viko sudah memiliki sedikit perasaan kepada Arina sehingga dia merasa cemburu jika Arina berduaan dengan Reno. Dan sesampainya di rumah lama, Arina merasa dejavu. Kenang-kenangan buruk semasa dia kecil kembali terlintas di benaknya. Di sanalah ibunya menghembuskan nafas terakhirnya karena dihabisi oleh seorang laki-laki misterius yang mengenakan gelang berbentuk kepala kuda. Di sana juga Arina kecil melihat Viko kecil menangis meratapi kematian mamanya yaitu Bu Farida. Arina bisa merasakan apa yang Viko rasakan karena mereka memiliki nasib yang sama. Sayangnya hingga saat ini Arina belum menemukan siapa orang yang telah menghabisi nyawa ibunya. Dan Arina mulai mengerti kalau Viko sepertinya telah salah paham pada ibunya. Sedikit demi sedikit mulai terkuak kenapa Viko pernah mengatakan bahwa dia sangat membenci wajah Arina. Arina baru sadar kalau wajahnya sangat mirip dengan wajah ibunya. Dan Arina kecil pernah melihat berita yang menyatakan kalau Bu Farida meninggal dunia karena dihabisi oleh Bu Reni, pembantu rumah tangga Pak Baskara. Arina mulai menarik kesimpulan bahwa Viko menyimpan dendam pada Bu Reni dan ingin melampiaskan dendam itu pada Arina. Viko telah salah paham kepada ibunya. Sayangnya ibunya telah meninggal dunia sehingga tidak bisa membela dirinya sendiri. Arina bersumpah akan mengungkap sebuah kebenaran kalau ibunya tidak bersalah. Ibunya juga menjadi korban seperti mamanya Viko. Arina menerima untuk pindah ke rumah itu karena dia ingin menyelidiki setiap sudut ruangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masa kecilnya. Arina yakin orang yang telah menghabisi nyawa ibunya adalah orang yang sama dengan yang menghabisi nyawa Bu Farida. Tetapi semakin lama Arina merasa tidak kuat berada di dalam rumah yang penuh dengan misteri itu. Arina memilih pergi karena nafasnya terasa begitu sesak. Dia tidak sanggup mengingat peristiwa tragis yang dialami oleh ibunya. Ibunya meninggal dunia di depan matanya karena sengaja dihabisi oleh orang yang sangat kejam dan berhati seperti iblis. Arina! Ngapain Arina? Begitu kembali ke rumah, kondisi Arina tidak stabil. Ketika turun dari mobil, Arina hampir jatuh pingsan. Reno yang melihatnya pun panik dan menghampiri Arina. Reno benar-benar khawatir dengan keadaan Arina. Reno sangat marah kepada Viko karena mengira Viko telah menyakiti Arina. Reno pun kembali memukul Viko. Arina tidak ingin terjadi keributan. Dia mencegah Reno dan kembali berharap agar Reno tidak terpancing emosi oleh Viko. Arina memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Reno dan Viko kembali berkelahi karena mereka sama-sama tidak bisa menahan emosi dan tidak ada yang mau mengalah. Ketika Reno terjatuh, Viko bergegas membawa Arina masuk ke dalam kamarnya dan menguncinya dari dalam. Viko tidak memberi kesempatan pada Reno untuk menemui Arina. Reno kesal dan bersumpah kalau sampai terjadi apa-apa pada Arina, maka Reno tidak akan pernah melepaskan Viko. Viko, kalau sampai terjadi sesuatu sama Arina, Reno akan membuat perhitungan dengan Viko. gue bakal bikin perhitungan sama lo. Viko pun meminta Arina untuk beristirahat. Lagi-lagi Arina mengigau dan memanggil-manggil ibunya. Ibunya kembali datang ke dalam mimpi Arina. Sambil tersenyum, Bu Reni mengajak Arina pergi. Dalam keadaan setengah sadar, langkah kaki Arina mengikuti ibunya. Arina, awas! Arina! Hingga akhirnya Arina sampai ke tepian kolam renang. Arina terus melangkah hingga dia tercebur ke dalam kolam. Reno yang melihat kejadian itu langsung panik dan memanggil Arina. Reno segera menceburkan dirinya ke dalam kolam renang untuk menyelamatkan nyawa Arina. Lagi-lagi Reno dan Viko bertengkar. Viko selalu memperingatkan Reno agar tidak coba-coba untuk mengganggu rumah tangganya dengan Arina. Kini semua orang sudah tahu siapa istri dari Viko. Jadi jika sampai Reno selalu berduaan dengan Arina, publik pasti akan menilai Reno sebagai laki-laki perebut istri orang. Reno tidak peduli pada apapun ucapan Viko. Sampai kapanpun Reno dan Arina akan saling mencintai. Dan Reno dan Arina akan terus berusaha untuk membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan antara Viko dan Arina tidak sah. Enggak mungkin. Mau pindah kemana lo? Viko pun menantang Reno. Viko bersumpah Arina dan Reno tidak akan pernah berhasil membuktikan kalau pernikahannya dengan Arina tidak sah. Di mata hukum dan negara, pernikahan mereka sah karena ada wali, saksi, mahar, dan ijab kabul.
Bahkan kini Viko akan membawa Arina untuk pindah dari rumah itu. Rumah lama. Bener-bener gila tau gak lo? Viko akan memisahkan Arina dengan Reno. Reno terkejut. Dia sangat geram dan menganggap Viko benar-benar sudah tidak waras. Reno bertanya, Arina akan dibawa pindah kemana? Viko menjelaskan kalau Arina akan dibawa untuk pindah ke rumah lama. Rumah itu sudah lama kosong dan tidak pernah ada yang menempati semenjak kematian Bu Farida. Dan Pak Baskara hampir saja menjual rumah itu karena sudah lama kosong. Kenapa lu takut? Viko tidak akan pernah rela jika papanya menjual kenang-kenangan terakhir dari mamanya. Di sanalah mamanya terakhir kali bernafas. Jadi daripada rumah itu dijual, lebih baik Viko menempatinya bersama dengan Arina. Kalau misalnya satu rumah sama Arina, lama-lama dia bakal nyaman sama gue. Jago Reno! Reno tidak terima jika Arina dibawa pergi oleh Viko. Dan Viko tahu akan hal itu. Hal itulah yang memang diinginkan oleh Viko, yaitu menyakiti hati Reno dan membuatnya merasa cemburu. Viko yakin Reno sangat takut dan khawatir jika nanti akhirnya Arina merasa nyaman dan jatuh cinta pada Viko jika mereka tinggal hanya berdua saja. Reno yang kesal ingin sekali memukul Viko, tetapi Arina tiba-tiba datang bersama dengan Bu Intan dan Mika. Arina meminta Reno untuk berhenti dan tidak berkelahi lagi dengan Viko. Arina tahu apapun yang dilakukan oleh Viko adalah memang sebuah kesengajaan untuk memancing amarah Reno. Arina ingin agar Reno tidak terpancing emosi pada Viko. Hal itu akan merugikan diri Reno sendiri. Kamu beneran mau pindah sama dia? Reno pun mendekati Arina dan bertanya apakah benar Arina akan ikut pergi pindah rumah bersama dengan Viko. Jika hal itu terjadi, Reno berpikir Arina sudah menerima pernikahan antara Arina dengan Viko. Arina terdiam. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ke rumah lama itu. Saat ini secara diam-diam Arina sudah mulai mengetahui tentang masa lalu Viko. Arina tahu tentang rumah lama keluarga Pak Baskara dan Bu Farida. Arina juga tahu apa yang terjadi pada Bu Farida dan Bu Reni di dalam rumah lama itu. Jadi kini Arina ingin menyelidiki apa yang Viko inginkan sebenarnya hingga Viko menikahinya secara paksa. Berarti kamu menerima pernikahan itu? Arina penasaran ada hubungan apa antara Viko dengan Bu Reni, ibunya Arina, sehingga Viko terlihat begitu dendam kepada Arina. Tapi yang pasti setelah ini gue bakal tinggal bareng sama Arina satu rumah. Ini pasti bukan di rumah ini karena gue gak mau satu rumah sama lo.